kabar nih? Mudah-mudahan, kayaknya kemarin aku baru nonton Instagram live-nya juga di BLP Beauty. Iya, benar. Wah, kayaknya baru live. Baru ngirim kloter pertama untuk aerosol box-nya yang sekarang lagi campaign. Iya, betul. Baru aja hari ini kita kirim campaign kita yang pertama, BLP Gives Back. Itu mengirimkan aerosol box ke rumah sakit di Jabodetabek gitu. Menarik banget. Nanti kita juga mau tahu gimana sih caranya kok bisa dari sebuah ternyata kita memang kalau keadaan sekarang semua orang pasti kesulitan ya, terutama yang bisnis. Tapi gimana caranya dari kesulitan ini ternyata kita bisa ada something nih, bisa membangun brand kita dengan cara CSR juga dan buat sesuatu lah buat luar sana. Nah sebelumnya mungkin kita juga buat teman-teman yang ada di sini untuk mau tahu nih kira-kira story behind the brand-nya gimana sih gitu dari awal gitu. Oke, boleh aku cerita dulu kali ya dari awal gimana ya. Jadi mungkin buat teman-teman dari Sekolah Pebisnis semuanya halo, salam kenal. Nama saya Krista, CEO dari BLP Beauty. Mungkin siapa tahu di sini ada yang pakai BLP Beauty. Jadi BLP sendiri itu kita berdiri tahun 2016. Kita memulai bisnis kita dari online di website blpbeauty.com. Kemudian kita awalnya itu memulai dengan 8 SKU, jadi 8 warna lip coat, namanya produk kita tuh lip coat. Kemudian beriring dengan waktu kita semakin lama semakin berkembang. Jadi pada saat pertama kita launching itu kita bikin forecast nih buat setahun. Ternyata forecast kita yang buat setahun tuh habis dalam waktu 1,5 bulan aja gitu. Jadi pas hari pertama kita launch tiba-tiba langsung crash websitenya karena trafficnya banyak banget yang masuk. Gitu. Jadi waktu itu sebelumnya ini BLP Beauty kan by Lizzy Para panjangannya ya. Nah ini menarik banget buat mungkin diceritain juga dari yang ternyata dari Krista sendiri kan sebenarnya kakak beradik dengan Lizzy Para sendiri kan. Ini aja mukanya aja udah mirip gitu kan. Nonton ternyata setelah aku cari tahu dokter yang kemarin interview di BLP Beauty ternyata kakaknya juga ya. Betul. Kakak kami juga sebenarnya shareholders dari BLP Beauty juga gitu. Oke. Nah kalau boleh tahu berarti gimana sih awalnya membangun sebuah usaha yang berawal dari passion tadinya kan dari Lizzy Para ya, berarti dari kakak ya. Betul. Itu memang dari kecil emang udah suka make up atau gimana sih ceritanya? Jadi sebenarnya awalnya Lizzy Para itu adalah seorang makeup artist. Jadi sebelumnya ya kita flashback ke belakang dulu kali ya. Sebelumnya tuh Lizzy Para itu bekerja di L'Oreal Indonesia, sebuah perusahaan kosmetik multinasional. Kemudian setelah dia bekerja di sana sekitar 2-3 tahun, itu dia ternyata menemukan bahwa dia punya passion di dunia makeup gitu. Nah, terus setelah itu akhirnya dia keluar dari L'Oreal, keluar dari perusahaan tersebut dan menjadi seorang makeup artist. Pada zamannya itu tuh makeup artist belum kayak sekarang ya. Sekarang kan kayaknya di mana-mana udah banyak yang jadi makeup artist ya. Kalau yang zaman dulu itu makeup artist itu Instagram belum se-hype sekarang lah. Jadi dulu tuh awal-awal jadi makeup artist, Lizzy itu sering dananin untuk katalog, untuk majalah dan namanya itu ada di lipetan majalahnya itu. Gitu. Nah, terus ya, jadi selain suka makeup, Lizzy itu juga suka sharing mengenai bagaimana cara menggunakan makeup yang baik, kemudian produk yang bagus tuh kayak gimana gitu. Nah akhirnya dari situ Lizzy itu menjadi seorang influencer juga di sosial media gitu. Iya, mungkin catatan yang penting juga nih, karena banyak dari kita yang berpikir yang sekarang itu kalau mulai bisnis kan dulu kita perlu misalnya modalnya besar, mesti pinjam dari bank, mungkin investasinya gitu kan orang kalau berpikir mau mulai bisnis. Tapi ternyata bisa mulai dari sosial media dengan tadi kurang lebih jadi sosial media influencer nih, entah itu di YouTube, blogger, kebetulan Lizzy Para juga seorang blogger juga, termasuk Instagram juga. Tapi yang mungkin saya perlu tahu juga ke teman-teman, walaupun kita udah jadi influencer, itu nggak mudah untuk membuat bisnis. Nah ini beda kasus nih. Jadi mungkin perlu diceritakan juga. Oke, jadi memang Lizzy itu awalnya kan memulainya dari social media juga ya. Jadi memang sudah dikenal sebagai beauty reviewer, influencer. Nah, tapi sebenarnya once bikin brand itu sebenarnya nggak semudah itu sih. Maksudnya kayak, wah udah pasti kalau influencer jualannya gampang gitu. Karena behind the brand itu bukan hanya dari influencernya aja, tapi kita juga ada manajemennya, gimana kita bisa managing people, gimana kita bisa punya laporan keuangan yang baik. Itu kan suatu hal yang sangat berbeda dengan industri social media lah gitu loh.
Jadi waktu itu aku manggilnya Icil ya, manggil Icil aja ya. Kemudian Icil itu akhirnya setelah menjadi influencer dan beauty reviewer, memutuskan tahun 2014 ya, R&D-nya mulai tahun 2014, memutuskan untuk membuat sebuah brand sendiri supaya Lizzy itu bisa sharing the mission to wider audience gitu. Jadi kayak misinya itu bukan hanya jual kosmetik aja, tapi bagaimana Lizzy itu bisa share mengenai self-love, self-acceptance gitu loh, bahwa sebenarnya kita tuh setiap orang tuh cantik dengan versinya masing-masing gitu. Akhirnya tahun 2016 kita launch BLP Beauty bulan Juni dengan modal yang sebenarnya nggak terlalu besar juga, tapi kita cari platform mana yang kira-kira costnya itu paling efektif lah. Akhirnya itulah kenapa kita mulai dengan online lebih dulu gitu. Berarti tadi dari jadi makeup artist itu tahun 2011, terus sebenarnya yang paling bikin penasaran itu terutama dari gue sendiri itu, kapan mulainya dari yang tadinya seorang beauty influencer 2011 makeup artist, terus mulai buat konten nih lumayan banyak tuh, sampai hampir 4-5 tahun, terus berpikir untuk buat brand. Dan di situ mulai gabung juga ada Monica Krista di situ, ada Krista di situ, join BLP ini. Itu ceritanya gimana sih sampai ayo kita joinan aja yuk gitu? Jadi sebenarnya awalnya itu saya pun nggak ada plan untuk masuk ke BLP sebenarnya, dan semuanya kita tuh tidak ada yang menyangka bahwa BLP itu berkembang dengan secepat sekarang gitu loh, secepat waktu itu yang pertama kali kita launch lah. Jadi memang sebenarnya R&D-nya sendiri tuh cukup lama, sekitar 2 tahun, dari tahun 2014 sampai akhirnya kita launch tahun 2016. Saya ingat banget waktu itu hari pertama BLP launch itu saya ditelepon sama mama saya, "Tah, kamu itu ada Lizzy tuh." "Tah, kamu ke kantor sekarang gitu, bantuin Mbak Iti," gitu kan. Aku manggilnya Mbak Iti gitu. "Loh kenapa emang?" "Iya tuh lagi pusing, katanya websitenya crash, ordernya banyak banget yang masuk," gitu kan. Terus akhirnya saya datang ke kantor. Begitu saya sampai kantor, itu posisinya si Icil tuh matanya udah bengkak, habis nangis karena bingung mau ngapain gitu loh. Kayak bener-bener orang-orang itu pada marah-marah, karena ini gimana ya order saya mau order kok nggak bisa, websitenya nggak bisa diakses dan lain-lain lah. Dan waktu itu karena memang belum berpengalaman, semuanya sistem pembayarannya, terus kayak manajemennya itu masih sangat-sangat manual sekali. Jadi memang tidak siap untuk menerima order yang banyak. Betul. Betul. Jadi momen itu jadi ibaratnya 3 orang ini udah masuk ke dalam brand Lizzy Para, atau di momen itu baru terpikirkan kayaknya untuk ngejalanin sendiri itu benar-benar cukup berat banget, maka kita gabung yuk jadi satu, kita perlu bagi-bagi tugas nih gitu, atau seperti apa sih kenyataannya sebenarnya? Jadi begitu memang Lizzy itu mengalami kesulitan, disitu saya memang membantunya sebagai adik gitu ya, kayak karena memang di sini dalam hal managing itu memang saya lebih rapi lah, maksudnya manajemennya itu lebih rapi. Akhirnya udah Mbak Siti ngerjainnya A, Lizzy ngerjainnya B. Jadi kayak saya membantu di saat Lizzy waktu itu udah capek dan udah pusing kan waktu itu. Jadi memang saya memulainya tuh lebih kayak membantu aja, membantu kakak saya gitu, sampai akhirnya di bulan Agustus kalau aku nggak salah, itu Lizzy secara resmi mengajak saya untuk gabung. Lo mau nggak bantuin gue secara resmi di BLP gitu, karena ternyata bisnisnya pun berkembang dengan sangat cepat dan kayaknya gue udah butuh bantuan nih gitu. Akhirnya di situ baru saya masuk secara resmi di BLP Beauty. Berarti Krista ini kan adalah adik atau kakaknya dari Lizzy Para nih? Adik itu, Lizzy tuh suka ngaku-ngaku ya, dia tuh suka ngaku-ngaku jadi adik gitu. Oke. Yang pertama kan cowok, terus Lizzy Para, baru Krista kan kalau nggak salah ya? Kakak kita yang pertama itu dokter kandungan, yang kedua Lizzy, yang ketiga saya. Oke. Nah setelahnya terus dari situ sempat launching produk kan, pertama kali langsung bener-bener nggak expect ternyata sampai servernya itu down, sampai kewalahan menangani order dan lain-lain. Udah mulai kita benar-benar bergabung untuk jadiin ini benar-benar sebuah brand nih gitu. Lalu setelah itu mulai untuk buat produk-produk selanjutnya lagi gitu, untuk launching selanjutnya lagi. Nah yang membuat saya juga penasaran itu, waktu itu sempat saya ingat itu kayaknya udah cukup banyak juga berkolaborasi dengan toko-toko online lainnya gitu, bahkan sempat masuk ke Tokopedia dan udah lumayan ya waktu itu kan penjualannya lain gitu. Terus di momen apa kepikiran untuk kayaknya kita juga mesti mesti buat toko offline juga deh gitu. Nah itu sebetulnya kapan sih momennya? Kayak mungkin teman-teman di sini ada yang penasaran nih, aku udah punya online shop di Instagram, di sosial media, udah bisa nih
apakah aku juga harus ke offline juga nih gitu. Sedangkan orang yang offline ke online nih biasanya gitu. Nah mungkin ada teman-teman bertanya juga tuh. Jadi kalau BLP sendiri kita menyadari bahwa yang namanya beauty itu tidak bisa dipisahkan dari experience. Jadi orang tuh tetap harus nyobain lah, ini lipstiknya cocok apa enggak ya, terus bedaknya nih warnanya sesuai atau enggak gitu. Jadi kayak kita merasa bahwa kita tetap butuh ada offline existence gitu. Jadi kayak orang tuh punya wadah untuk mereka bisa nyobain. Nah, cuman waktu itu memang kendalanya adalah brand lokal itu belum terlalu dipercaya sama orang lain, terutama dari pihak mall. Karena kan mall juga kalau mau masuk ke mall-mall yang favorit tuh ngantri ya, banyak banget gitu yang mau masuk. Jadi waktu itu awalnya memang kita agak kesulitan nih cari di mana mall yang kita bisa masuk, lokasinya strategis, harganya juga masih masuk gitu. Nah, yang kedua adalah selain karena memang beauty itu experience, yang kedua kita butuh sebenarnya offline itu tujuan awalnya lebih untuk branding, awareness. Jadi kita bukan sales sebenarnya tujuannya buat yang di offline. Kita kepengen sebenarnya semua toko kita kalau dilihat desainnya itu bentuknya kayak rumah. Nah, kenapa bentuknya kayak rumah? Karena kita punya hashtag, kita punya tagline tuh be adored, dimana kita bisa nyaman dengan diri kita sendiri. Dan sebenarnya pada saat kita berada di rumah itu kan pada saat kita merasa paling nyaman ya, bisa jadi diri kita sendiri gitu. Nah itulah sebenarnya ambience itu yang pengen kita hadirkan di semua store-nya BLP. Kita kepengen kalau misalnya BLP itu punya rumah, bentuknya tuh kayak gini loh gitu. Jadi kayak kita kepengen ada brick and mortar di mana orang punya experience yang benar-benar menyeluruh, bukan hanya sekedar di layar handphone aja, tapi juga mereka bisa datang, mereka bisa cobain, mereka bisa ngobrol dengan beauty crew-nya, mereka bisa smell aromaterapinya dan lain-lain gitu. Wah, luar biasa banget ya. Nah, terus pertanyaan selanjutnya itu yang saya juga penasaran itu membangun sebuah brand di online, terutama bermula dari influencer itu kan bermula dari personal branding. Dan kebangunnya nggak sebentar juga, lama loh, dari tahun 2011. Kemudian Lizzy juga gabung dari 2000 terus sampai 2015 itu kan udah hampir 5 tahun, sebuah perjalanan yang nggak singkat tapi panjang. Terus dari situ kita buat brand. Nah, dari situ banyak teman-teman yang biasanya udah punya influence, tapi mau mengkonversikan influence-nya menjadi sebuah brand ini biasanya juga nggak mudah banget untuk running brand ini, terutama waktu mulai awalnya gitu. Harus cari supplier yang bagus, cari produk yang bagus gitu, cari yang benar-benar cocok dengan brand yang kita mau juga. Waktu itu proses awalnya gimana sih gitu, di awal itu mengalami kesulitan nggak sih gitu? Sebenarnya sih by Lizzy Para sendiri itu kan sudah menjadi sebuah personal branding yang cukup kuat ya. Jadi bahwa Lizzy Para tuh tipenya memang orangnya tuh bubbly, apa adanya. Maksudnya apa yang kita lihat di Instagram dengan di kehidupan nyata tuh sama gitu loh. Bukan yang kayak diedit-edit, dipoles, jaim gitu. Maksudnya benar-benar apa adanya lah gitu. Nah sebenarnya konsep itu juga yang kepengen dibawa di BLP. Bahwa kita bisa bawa message, lo tuh boleh jadi diri lo sendiri. Dan ibaratnya lo harus nyaman dengan apa yang lo punya. Ibaratnya kayak kosmetik ini tuh hanya jadi booster lah. Misalkan kayak aku pribadi merasa lebih pede tampil di live hari ini karena aku dandan gitu kan. Tapi bukan berarti kalau aku nggak dandan terus aku merasa kayak gue kurang banget nih gitu. Nggak kayak gitu. Jadi awalnya itu memang si brandingnya by Lizzy Para sendiri sudah cukup kuat, dan akhirnya kita ambil saripatinya dari si Lizzy Para menjadi sebuah branding kosmetik. Jadi mungkin di awal pada saat teman-teman pengen bikin sebuah brand, itu masih tahu dulu sih DNA brandnya tuh apa gitu loh. Kita kepengennya tuh brand ini tuh dikenal orang, positioningnya seperti apa, dan harus konsisten. Jangan misalnya kayak tiba-tiba hari ini gue mau temanya fun gitu ya, kartun, tiba-tiba habis itu bulan depan ganti jadi glamour, jadi kayak orang tuh bingung gitu loh, sebenarnya identitasnya tuh kayak gimana. Sedangkan kalau kayak BLP sendiri emang identitas kita dari awal tuh basic gitu loh, kayak back to basic. Kita punya design to sleek, kita punya campaign juga to the point, basically mewakili semua orang-orang yang memang menggunakan BLP, orang yang apa adanya. Ibaratnya kita pakai model pun bahkan sering banget anak-anak di kantor kita jadiin model, atau misalnya konsumen kita undang untuk ikut photoshoot, kemudian kita naikin cerita orang-orang yang mungkin dia naik kendaraan umum, atau misalnya dia adalah ibu muda yang punya waktunya itu nggak banyak buat dandan. Jadi hal kayak gitu yang bikin konsumen tuh jadinya justru relate sama ceritanya gitu. Nah kalau boleh tahu dari sebuah brand itu kan pastinya biasanya juga banyak, kayak misalnya apalagi di bidang beauty seperti BLP ini, itu banyak banget brand-brand yang mungkin udah bukan hanya besar di lokal tapi juga dari internasional gitu.
Nah, biasanya ini salah satu keraguan dari lokal brand juga, waktu lokal brand ini mau coba membuat sebuah brand baru untuk yang ibaratnya industrinya itu yang udah cukup padat, udah kompetitif banget. Salah satunya adalah industri beauty ini gitu. Nah, waktu itu saya juga terkejut juga karena keberaniannya cukup besar juga kan, masuk kayak kita membuat beauty brand, udah gitu saingannya juga sebenarnya kompetitifnya luar biasa. Dan sekarang pun banyak beauty brand lokal yang udah nyoba nih masuk, tapi juga ada beberapa yang berguguran juga kan. Nah, mungkin ada waktu itu gimana caranya supaya bisa masuk, tetap bisa masuk dan bersaing di dunia ibaratnya beauty brand yang cukup kompetitif, tapi tetap bisa masuk ke pasaran juga gitu. Waktu itu ngerasa sesuatu atau ada tantangan sesuatu terus kita by Lizzy Farah memodifikasi sesuatu, atau gimana sih dulu experience-nya? Sebenarnya menurut aku kita tuh juga salah satu keunggulannya adalah first mover advantage kali ya. Kita mulai di saat industrinya belum sepadat sekarang. Jadi sekarang kan kayaknya setiap bulan ada brand baru yang keluar ya. Dulu tuh pas 2016 brand lokal indie itu masih bisa dihitung pakai jari lah gitu. Nah, jadi menurut saya timing pun itu sebuah hal yang sangat perlu diperhatikan pada saat kita mau launch bisnis. Jangan sampai kayaknya orang udah rame nih bikin, baru kita ikut-ikutan gitu. Padahal konsepnya pun belum kuat gitu. Nah, jadi menurut saya konsep pertama konsistensi di branding, kedua tentunya produk itu juga harus bagus karena at the end kita jualan produk. Itu nggak bisa dipungkirin lagi, kita harus punya produk yang bagus. Yang ketiga timing itu juga tepat, dimana kita bisa memanfaatkan kita punya timing masuknya pas, kemudian pada saat launchnya itu pas, kemudian setelah itu kita melakukan kegiatan-kegiatan, campaign-campaign yang juga timingnya tuh kita sesuaikan lah. Misalnya kayak kita mau launch toko, itu kita launch pada saat menjelang lebaran. Atau misalnya sekarang gitu ya, kita lagi timingnya, bahkan timing lagi kayak COVID-19 ini adalah saatnya kita yang tepat untuk kita launch program CSR kita, yaitu BLP Gives Back. Jadi kayak gitu-gitu sih. Menurut saya timing itu penting banget. Oh iya, kebetulan karena Lizzy BLP ini kan terdiri dari benar-benar 3 founder yang backgroundnya juga cukup berbeda satu sama lainnya gitu. Pernah nggak sih ketemu momen dimana kayaknya ini udah susah deh kita lanjut, atau susah untuk berkolaborasi, atau bahkan kayaknya susah mengembangkan BLP nih. Kadang-kadang kalau kita bisnis sempat ada tantangan yang kita tuh susah untuk menembusnya gitu. Pernah nggak ketemu momen kayak gitu? Atau seperti yang orang lihat dari luar, misalnya kayaknya BLP kayaknya lancar-lancar aja deh dari online ke offline, terus punya store sampai di beberapa kota gitu. Nah, kita dari luar kadang-kadang pengen nanya, sebetulnya ada nggak sih momen-momen kayak gitu? Oke. Jadi mungkin aku clarify sedikit ya, foundernya BLP itu cuma satu, Lizzy Farah. Jadi kemudian aku dan Dinda itu masuk belakangan gitu. Jadi memang yang pertama kali mendirikan tuh Lizzy Farah, kita kemudian baru masuk di manajemennya. Nah, tapi kalau tantangan sih, aku rasa semua bisnis pasti punya tantangan ya. Kayak nggak mungkin lah kita tuh nggak ada tantangan gitu. Ibaratnya kayak dengan tantangan itu justru kita tuh jadinya kayak naik kelas lah. Semakin lama tantangannya makin gede, makin challenging, sampai kadang tuh aku suka berpikir gitu ya, sampai bengong gitu, kayak gila ya, gue tuh ngapain ya, kok bisa tiba-tiba dihadapkan dengan masalah seperti ini gitu loh. Kayak what did I get myself into gitu, kayak pernah berpikir kayak gitu. Tapi untuk yang paling buat momennya yang paling teringat kayak ini 3 orang kok. Biasanya kalau kita punya tim terus udah ngelewatin tantangan yang kayaknya besar banget, tapi berhasil kita lewatin tuh makin dekat gitu kan. Nah, itu keinget gak sih tantangan terbesarnya apa yang pernah dilewatin bareng gitu? Tantangan terbesar ya, kalau misalnya kalau kita bertiga, sekarang kita berempat sebenarnya. Kita udah berempat, cuman memang kita yang dari awal tuh banyak kan bertiga lah, aku, Lizzy sama Dinda. So far kita bertiga tuh memang tipe cewek-cewek yang sangat rasional dan tidak baperan. Itu sih yang lumayan penting ya dari semua founder. Kita punya visi misi yang clear gitu loh. Kita sama-sama tahu tujuannya seperti apa, dan di sini kepentingan perusahaan tuh di atas kepentingan pribadi gitu, apapun masalahnya. Jadi kalau misalkan ditanya masalahnya apa yang paling berat, tentunya sama dengan semua bisnis tuh bagaimana kita bisa managing people. Ya kan, gimana kita bisa menarik talenta yang bagus. Adalah kita sekarang startup gitu kan, jadi ibaratnya orang tuh masih banyak lah yang belum trustnya tuh belum tinggi lah kalau dengan perusahaan startup. Tapi juga kalau kita gimana kita punya talent yang bagus, gimana kita bisa mempertahankan supaya talent itu tetap ada di
perusahaan kita dengan kompetisi yang semakin luar biasa sekarang di luar sana dengan startup yang gajinya selangit itu. Jadi menurut aku sih yang lumayan challenging selama ini itu sih managing people yang lumayan bikin stres kali ya. Wah, apalagi udah mulai dari online ke offline pasti secara human resource-nya sangat berkembang banget ya. Udah bukan online aja, bukan udah beda-beda kota lagi sekarang. Iya, pasti sekarang kita challenging. sudah ada 6 store di Jakarta, ada 3, Bandung 1, Jogja 1, Surabaya 1, dan setiap store itu kan punya kita nyebutnya beauty crew ya. Beauty crew-nya ada 3, ada store supervisor juga. Ini ada Mbak Anggit nih store supervisor aku yang di Jogja. Itu ibaratnya kita nambah 1 store aja langsung nambah timnya lumayan signifikan gitu, langsung nambahin 5 orang gitu. Jadi lumayan berbeda challenge-nya antara tim kita yang di lapangan dengan tim kita yang ada di office tuh challenge-nya beda-beda sih. Oke, nah kalau boleh tahu dari perkembangan brand Lizzy Farah sendiri kan sekarang mulai masuk ke yang namanya ini banyak sekarang nih mulai masuk ke krisis ya. Biasanya kalau udah krisis nih nggak ada yang nggak kena karena semuanya kena gitu. Termasuk saya yakin apalagi kemarin ya ada beberapa brand juga sama yang besar di online buka di offline dan sudah buka beberapa cabang juga ya, karena aku sempat lihat juga sempat cari tahu gitu mengenai Lizzy Farah kan. Salah satunya adalah memperbanyak produk lainnya dan memperbanyak distribution channelnya juga kan. Nah, terutama dari kemarin itu ada brand yang dari online-nya cukup oke, buka brand offline-nya, buka beberapa toko, tapi begitu kena kayak gini nih cukup berat nih cost untuk ya gitu kan, biasanya paling kerasa gitu. Kalau brand-brand offline yang masih online aja biasanya nggak terlalu kena impact banget gitu. Sedangkan kan sekarang pastinya lagi terkena nih sekarang buat Lizzy Farah sendiri. Nah, kalau di Lizzy Farah sendiri, di BLP Beauty sendiri, terutama CEO-nya dari Krista sendiri, itu gimana sih managing in volatile times kayak gini gitu? Apa sih yang dilakukan gitu sebagai seorang CEO sendiri? Oke, jadi kalau dari BLP sendiri, mungkin yang kena imbas paling besar adalah dari retail ya. Kita punya toko, semuanya sudah tutup per hari Senin minggu lalu. Itu kita memutuskan untuk tutup semua toko demi keamanan karyawan dan juga konsumen. Padahal sebenarnya retail kita itu penyumbang sales yang cukup signifikan. Jadi kita tuh online sama offline tuh lumayan hampir sama lah gitu. Jadi begitu si offline itu tutup, ya dampaknya lumayan nampol lah gitu ya. Gitu. Cuman ibaratnya kita masih cukup beruntung ya karena dengan kita punya omni channel, kita punya online, kita punya offline, itu saling mendukung. Gitu loh. Ya mungkin yang paling berat adalah mungkin teman-teman yang bisnisnya tuh full offline. Dengan kayak gini orang nggak ada yang keluar rumah, itu aku rasa struggle-nya tuh jauh lebih berat daripada kita. Nah, kalau di BLP sendiri dengan kita menutup satu channel offline, itu kita push semuanya di online. Jadi kita bikin promo yang tadinya kita nggak ada plan promo A, kita jadi bikin promo. Kemudian kita bisa maksimalkan dengan biaya yang kita keluarkan setiap bulan. Itu memang kita harus review lagi. Jadi untungnya kalau di BLP itu secara finance sejak dulu itu salah satu yang paling kita pikirkan ya, itu adalah kita punya uang berapa, preserve cash. Kalau misalnya sampai ada apa-apa, kita nggak bisa jualan, kita punya uang berapa untuk membiayai semua operational expense kita. Gitu loh. Jadi ibaratnya zaman sekarang itu kan orang sibuk banget bakar duit ya, bakar gitu ya. Sedangkan cashnya itu nggak dijaga gitu, sehingga begitu kita kena hit corona kayak gini, untuk mereka bertahan sebulan 2 bulan tuh rasanya udah berat banget gitu loh. Nah ini untungnya dari tim finance BLP cukup memperhatikan hal tersebut sehingga kita punya preserve cash yang cukup aman untuk membiayai operational expense selama jangka waktu tertentu lah. Sehingga selama jangka waktu tersebut kita punya kita punya spare waktu untuk berpikir kira-kira strategi apa nih yang mau kita lakukan gitu. Jadi menurut aku preserve cash itu penting banget. Dan ini aku rasa setelah aku diskusi dengan beberapa teman-teman yang punya bisnis, mereka juga baru ngerasa, iya ya gila sih, gue nggak nyangka nih bakalan kejadian kayak gini. Gue pikir selama gue punya produk, nggak apa-apa gue nggak punya cash, yang penting gue bisa jualan gitu. Nah sekarang begitu mereka numpuk produk tapi nggak ada yang beli, nggak ada uang yang masuk, itu mereka untuk gaji karyawan pun aja berat banget gitu. Jadi aku rasa si corona ini cukup memberikan pelajaran yang
Learn juga ya, bahwa memang situasi darurat itu memang benar-benar ada gitu ya, bukan sebuah konsep aja, tapi ya yang benar harus ada kan. Kadang-kadang kita berpikir darurat segini gitu, ya dengan kayak gini terbukti dan nyata memang harus ada reserve cash itu ya. Betul, dan lagi pula di sini juga ibaratnya kita personal finance aja kita perlu dana darurat, ya nggak sih? Itu ada kan semua teori finance, dimana kita punya dana darurat. Sebenarnya sama aja sama perusahaan tuh juga harus melakukan hal yang sama. Itu sih yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita melihat lagi sebenarnya expense kita ke depan tuh apa aja. Jadi kita review nih, apa yang kira-kira bisa di hold, atau expense apa yang bisa kita tekan. Kayak fixed cost apa sih sebenarnya yang bisa kita tekan, kemudian expense apa yang kira-kira ke depannya ini sebenarnya dampaknya nggak terlalu signifikan ke penjualan. Itu tuh kita hold dulu lah sampai kondisinya itu lebih aman. Misalnya kayak kita punya rencana, sebenarnya kita punya plan untuk launching produk. Nah itu akhirnya kita hold dulu. Karena pertama kita lihat bahwa momentumnya tuh nggak pas untuk kita launch sekarang. Dan kemudian dari segi cost-nya pun kita kepengennya kita saving dulu ya. Jangan sekarang kita mengeluarkan sesuatu hal yang besar gitu. Nah kemudian yang ketiga menurut saya iPhone launch itu benar-benar nggak ada campaign besar sama sekali, tiba-tiba produknya langsung keluar di gitu kan. Iya. Itu memang sekarang. Iya betul. Nah ternyata tapi salah satu yang saya juga salah satu kemarin saya sempat lihat Instagram live-nya kan mengenai tadi aerosol box itu salah satu ide yang menurut saya out of the box, tiba-tiba bisa ketemu. Saya pun baru tahu setelah lihat live itu ada aerosol box dan di posting dulu BLB Beauty. Karena sekarang ini keadaan seperti ini kita punya pilihan nih, campaign-nya dikencangin atau kita berbagi sama yang lain, kita buat CSR social cause yang sebetulnya efeknya kurang lebih sama-sama bisa meningkatkan brand kita juga kurang lebih ya. Tapi yang satu nih dengan CSR kita bisa dapat lebih nih kadang-kadang gitu. Kita bisa membangun brand kita dengan lebih baik, walaupun secara short term mungkin BLT kayak sekarang bisa nggak dapat profit juga seperti pada biasanya gitu kan. Nah, kalau ceritakan si aerosol box ini itu ceritanya gimana sih? Kan kalau sekarang kan banyak yang buatnya APD, buatnya mungkin disinfektan chamber. Kemarin kita juga baru interview salah satu orang yang dia melihat ada dompet duapa buat disinfektan chamber, terus akhirnya dia di daerah buat usaha sendiri, buat disinfektan chamber untuk gitu. Nah, ini gimana sih ceritanya bisa kepikiran sampai ada aerosol box itu? Mungkin bisa di-share kita juga. Ya, jadi sebenarnya satu hal sih yang aku share ke tim juga waktu kita lagi town hall meeting, di saat-saat susah kayak sekarang, pasti kita kan kepengennya push di penjualan ya. Tapi apapun yang kita lakukan tuh kita juga tetap harus mindful gitu dengan kondisi yang ada. Orang kalau namanya sekarang lagi semuanya panik, lagi susah, kayaknya juga nggak kepikiran lah ngeborong lipstick, bener nggak sih? Jadi kayak ibaratnya sekarang yang perlu dilakukan adalah gimana kita selain tetap jualan tuh pasti ya, tetap penting. Tapi gimana dengan channel yang kita punya tuh kita tetap masih bisa memberikan nilai lebih lah buat followers kita. Bisa dengan hal-hal yang simple, misalkan kayak sharing mengenai live ilmu-ilmu yang mungkin bisa disampaikan lewat Instagram, kemudian gimana bisa sharing tentang hal-hal baik yang ada di luar sana, atau banyak hal lah. Ibaratnya kayak jangan kehabisan akal untuk gimana kita tetap bisa mindful dengan apapun yang kita lakukan selama orang-orangnya sekarang lagi pada panik gitu kan. Nah, sebenarnya kita tuh memang sudah kepikiran lama nih, kepengen deh berkontribusi membantu selama ada wabah si corona ini gitu kan. Cuma kita pun sebenarnya agak takut gitu loh, kayak misalnya mau sumbang APD, kita nggak tahu sebenarnya supplier yang bikin tuh dari mana supply-nya. Dan sekarang ibaratnya kayaknya orang tuh justru berebutan beli karena mereka pengen nyumbang gitu loh. Jadi kayak kita jangan sampai terus harganya malah jadi makin mahal karena orang-orang pada berebut beli gitu kan. Nah terus kemudian akhirnya kita pun mikir apakah perlu kita supply apa ya yang dibutuhin dokter, karena takutnya juga oversupply gitu kan. Akhirnya itu saya kontak ke Dokter Vito, itu merupakan koordinator buat donation di Siloam dan UPH kalau saya nggak salah. Saya tanya ke beliau gitu, kayak kira-kira apa yang bisa kita bantu gitu, sebenarnya apa yang dibutuhkan sama tim medis yang memang belum oversupply gitu, apa yang bisa kita bantu. Akhirnya dari Dokter Vito itu share desain dari aerosol box. Jadi basically aerosol box itu adalah sebuah box terbuat dari akrilik yang digunakan oleh tenaga medis pada saat proses intubasi.
Jadi pasien COVID ataupun pasien lain yang mengalami gagal nafas itu kan akan dibantu dengan alat bantu nafas. Nah, tindakan intubasi itu adalah tindakan untuk memasukkan si alat bantu tersebut ke mulut pasien gitu. Nah, pada saat proses intubasi itu sering sekali cairan dari pasien itu tuh muncrat lah ya, secara bahasa awamnya ya, muncrat yang sangat rentan untuk menularkan virus COVID-19 tersebut ke tenaga medis. Apalagi mungkin teman-teman juga tahu ya bahwa kita APD di Indonesia tuh minim sekali lah, maksudnya banyak rumah sakit yang sangat-sangat kekurangan APD yang layak gitu. Akhirnya kita lihat desainnya, kebetulan BLP itu kan punya beberapa toko, dan toko-toko kita itu displaynya dibuat dari akrilik. Nah, si box aerosol box itu terbuat dari akrilik. Akhirnya kita langsung kirim ke vendor kita, Mas bisa nggak bikin kayak gini? Aku butuh cepat, tapi jangan mahal-mahal, karena ini buat sumbangan gitu. Nah, gayung bersambut dari vendor kami pun juga bersedia untuk produksi dengan harga yang reasonable. Akhirnya ya udah langsung dia bikin prototipe kita kirim ke rumah sakit, dicobain sama dokternya. Ada sedikit penyesuaian ukuran tinggi dan lain-lain, tapi akhirnya begitu oke, langsung masuk ke proses produksi. Akhirnya. Tapi si aerosol sebelumnya memang di rumah sakit itu nggak ada, terus kita coba buat, atau seperti APD kan memang sebelumnya ada nih APD, tapi kekurangan APD. Di aerosol box ini memang nggak ada sebelumnya, atau memang ada tapi kurang. Jadi aerosol box ini sebenarnya memang sangat baru sekali, baru tercipta itu pada saat ada wabah corona ini di Taiwan. Jadi desainnya sendiri dibuat oleh Dr. Lai Shen Yong, bacanya aku kurang tahu ya. Pokoknya Dr. Lai ini mendesain si aerosol box itu, dokter dari Taiwan. Dia ibaratnya menggunakan si desain aerosol box ini di Taiwan, dan desainnya dia share secara free lah. Tapi syaratnya tidak boleh diperjualbelikan gitu. Akhirnya di Indonesia tuh belum ada yang bikin. Sebenarnya ada yang bikin ya, tapi mungkin sosialisasinya tidak terlalu bagus, jadi orang-orang tuh nggak terinformasi bahwa sebenarnya si aerosol box ini ada yang supply di daerah Bandung sama di Semarang, sebenarnya sudah ada, tapi di Jakarta tuh belum ada gitu. Jadi akhirnya kita produksi dan kita open ke lewat sosial media dan di broadcast di WhatsApp group dan lain-lain. Ibaratnya kita buka buat rumah sakit yang kira-kira membutuhkan, boleh daftar ke email kita. Dan sampai sekarang yang sudah mendaftar, kebetulan saudara saya sendiri juga adalah seorang dokter gigi juga kan. Nah sampai sekarang dokter gigi itu sudah kayak praktek apa nggak praktek ya gitu. Karena memang ancamannya besar untuk terutama dokter-dokter yang nggak hanya menangani COVID-19 aja ya, tapi juga dokter-dokter yang memang pekerjaannya itu dekat dengan mulut gitu. Betul banget. Ya, atau dokter gigi salah satunya gitu ya. Jadi kayaknya itu penting banget perhatikan juga ya, kalau ada aerosol box ini jadi satu solusi yang sebenarnya bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah, kalau boleh tahu di aerosol box ini, aku sempat lihat juga di live-nya kan kemarin, karena kebetulan itu udah mulai diproduksi sekarang dari vendor tadi, dan udah mulai tadi didistribusikan hari ini ya. Nah, terus bagaimana? Jadi hari ini kita mulai distribusikan batch pertama itu sejumlah 100 aerosol box ke kurang lebih 30-an rumah sakit. Kita yang kloter 1 ini memang benar-benar rumah sakit rujukan utama, kayak Rumah Sakit Sulianti Saroso, Persahabatan, Fatmawati, Cipto Mangunkusumo. Jadi yang benar-benar pasiennya paling banyak gitu. Nah, so far itu sebenarnya yang masuk itu sudah ada sekitar 200-an lebih rumah sakit yang mendaftar. Dan mereka itu requestnya itu totalnya ya, kalau misalkan request dari rumah sakit itu sudah mencapai 900 box yang request gitu. Jadi kayak per rumah sakit tuh memang requestnya lumayan banyak, kayak misalnya Sulianti Saroso sebenarnya mereka request untuk dikirimkan 25 box, cuman karena keterbatasan produksi kita batasi di 10 box untuk rumah sakit yang rujukan besar, sedangkan rumah sakit yang lain kita batasin di 2 gitu. Oh, dan ini dari 900 itu, dari semua request itu yang tadi dikirimkan di hari ini juga 100 itu di Jabodetabek ya semuanya ya? Iya, Jabodetabek. Karena memang kan si COVID ini kan paling parah memang di daerah Jabodetabek ya sementara ini ya. Betul.
Jadi memang kita dahulukan di area Jabodetabek karena memang paling banyak yang terjangkit COVID-19, dan juga dari logistiknya itu kita merasa paling aman di Jabodetabek dulu deh. Karena itu kan bahannya akrilik ya, jadi lumayan rentan juga untuk pecah di jalan gitu loh. Makanya kita untuk saat ini karena keterbatasan dana yang ada juga, itu kita baru terbatas untuk produksi di 500. Sebenarnya di luar Jabodetabek itu yang minta tuh udah banyak banget, tapi jujur kita agak kewalahan untuk bisa cater semua yang request gitu. Kecuali kalau teman-teman yang nonton nih mungkin ada yang mau buat juga, mau buat akrilik. Ya. Sebenarnya gini, misalnya kan dari iya di luar kota gitu ya. Kalau misalnya ada yang mau bikin, kita juga bisa share sih. Iya, mungkin ada entah mau jadi partner akriliknya atau mau jadi buat benar-benar yang buatnya, itu kan juga kita bisa ibaratnya di waktu kayak gini kita udah nggak berpikir ibaratnya kita politiknya apa atau kita bisnisnya apa dia apa gitu. Kita benar-benar jadi satu saya gimana caranya supaya bisa solving problem ini nih COVID-19 ini kan. Nah, jadi kalau teman-teman ada yang mau kita satu gitu mau buat akriliknya juga, itu bisa banget ya untuk kontak ke Monica Krista ya. Iya, bisa sih. Dan saat ini juga kita masih, ada yang nanya itu produknya apa katanya. Produknya bentuknya kayaknya kalau dari web atau Instagramnya BLP Beauty sendiri kan bisa diakses dan bisa ngelihat ya bentuk barangnya seperti apa. Bisa. Jadi kalau misalkan mau ngelihat si aerosol box ini, bisa cek di Instagram BLP Beauty, atau di Instagram saya juga ada keterangan mengenai aerosol box. Kita masih produksi, jadi kita kan produksi 500, yang 250 itu memang sudah menjadi planning dari BLP dan dengan dana CSR kita. Nah, tapi yang 250 lagi itu sebenarnya kita masih menggalang dana dari teman-teman semua yang mau berpartisipasi. Jadi kalau misalkan memang ada yang mau menyumbang, bisa langsung ke link yang ada di profile saya atau di profilnya BLP Beauty. Kita lewat benihbaik.com. Oke. Ya. Jadi teman-teman saat ini bisa menyumbang dengan berbagai cara ya. Kalau teman-teman yang mau berdonasi, misalnya teman-teman yang lagi work from home, bisa klik aja langsung dari profilnya Monica Krista, klik di link bio-nya, atau di BLP Beauty, klik link di bio-nya. Tapi buat teman-teman yang mungkin nyumbang ke beberapa tempat, misalnya aku udah nggak ada ini lagi nih buat berdonasi, teman-teman masih bisa mendonasikan untuk awareness-nya gitu. Jangan lupa di-sharingkan ke seluas-luas, dibuat story-nya di Instagram personalnya masing-masing gitu ya. Itu udah sangat bermanfaat banget menolong kita yang ternyata nggak tahu nih kalau ada donasi seperti ini gitu. Iya, benar banget. Nah, terus kalau buat teman-teman yang di luar kota, mungkin tuh di kota katakanlah di Sulawesi, di Kalimantan, di Sumatera, mungkin teman-teman yang ada di kota-kota itu yang sekarang belum reach nih, BLP belum bisa sampai sana, teman-teman bisa paralel membantu rumah sakit yang ada di sana, mungkin dengan cara yang mirip seperti yang BLP lakukan juga gitu. Kalau yang niat untuk membuat aerosol box, teman-teman bisa lihat juga di link yang sama, jadi masuk ke BLP Beauty atau ke Monica Krista, masuk ke sana, di situ kan ada gambarnya kayak gimana sih aerosol box, mungkin teman-teman bisa coba juga. Gitu mungkin ya. Kalau teman-teman yang mau memproduksi aerosol box ini sendiri, itu juga bisa DM ke aku akan kirimin gambar sketch untuk desain yang bisa udah ada ukurannya lengkap semua, tinggal diproduksi aja. Itu juga boleh banget, terutama buat yang di luar Jawa, karena jujur kita kesulitan sih untuk bisa mengirimkan ke luar Jawa. Jadi kalau misalkan ada teman-teman di luar Jawa yang mau produksi di sana, saya akan dengan sangat senang hati share desainnya, dan sebenarnya sangat simpel sekali. Saya rasa semua tukang akrilik harusnya bisa bikin ya, karena cuma kotak dibolongin aja gitu. Jadi itu sangat simpel tapi sangat efektif gitu. Wah, luar biasa. Thank you banget sudah datang ke Sekolah Hobi, sudah sharing-sharing. Mungkin terakhir ada tips apa sih buat lokal brand di Indonesia, terutama kalau mau mulai membuat local brand tapi dari sosial media gitu ya, dari modal yang nggak ada investornya ibaratnya. Ada 3 tips apa sih untuk kita yang mau mulai buat local brand ini? Oke, mungkin sekarang itu kita hidup di dunia yang penuh dengan sosial media. Itu sebenarnya sangat-sangat memudahkan kita yang punya budget terbatas untuk memulai bisnis, karena basically iklan itu, sosial media itu bisa impact-nya besar dengan cost yang rendah. Kalau zaman dulu mungkin kita harus pasang iklan di majalah, pasang iklan di TV, ya itu tuh harganya mahal sekali gitu kan.
Dan menurut saya yang pertama, yang paling penting itu adalah kita konsistensi. Konsisten dalam melakukan bisnis ini, konsisten dalam brandingnya, konsisten dalam desainnya, semuanya itu sehingga identitas kita sebagai brand tuh orang tuh bisa kenal. Oh, ibaratnya kalau BLP itu ternyata memang tipenya tuh brand positioningnya seperti ini. Gitu. Itu terlihat dari semua desainnya, dari kita punya produk, kita punya komunikasi, itu semuanya inline gitu. Kemudian yang kedua yang penting juga adalah networking. Gimana kita bisa membangun network yang luas. Dengan networking itu kita BLP sendiri sangat terbantu karena ibaratnya kalau dicek di Instagram gitu ya, hashtag BLP Beauty atau mungkin di YouTube video BLP Beauty, basically itu kita yang berbayar tuh sedikit sekali, tapi terbantu dengan networking yang luas gitu. Jadi kita jangan ragu untuk meminta tolong ke orang lain. Bisa dengan simpel kayak coba aja DM gitu ya ke teman-teman atau mungkin ke influencer, boleh nggak cobain produk saya? Kalau misalkan memang suka, boleh di post. Kalau misalkan memang enggak, ya nggak apa-apa gitu. Kayak kita minta feedbacknya gitu kan. Jadi kayak sebenarnya be creative with your campaign juga itu penting. Dan jangan mengikuti yang lain gitu lah. Jadi kayak kita harus punya identitas sendiri yang berbeda dibandingkan yang lain gitu. Kemudian yang paling penting juga pada saat kita punya bisnis, urus semua perizinan dengan lengkap. Kemudian betul, itu penting sekali. Kayak dari kita sudah persiapkan BPOM, halal, kemudian semua perizinan usaha, SIUP dan lain-lain itu juga penting. Kemudian jangan lupa kita memiliki pencatatan finansial yang baik juga. Gitu. Mungkin kurang lebih tips aku sih seperti itu ya. Yes, oke. Jadi thank you banget udah mampir ke Sekolah Pebisnis, sharing ke teman-teman pebisnis di sini. Semoga lancar-lancar terus. Untuk teman-teman yang mau berdonasi sekali lagi, jangan lupa untuk mampir ke Instagramnya Monica Krista, double C ya, Monica Krista. Iya. Krista. Lalu kalau bisa lagi ke BLP Beauty juga. Iya. Bisa cek di BLP Beauty, ada linknya, bisa langsung diklik, bisa langsung donasi aja. Oke, thank you. Thank you, sama-sama.